Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak pimpinan dan seluruh mahasiswa yang hadir dalam kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh HMTS Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Permohonan maaf kami tidak bisa hadir secara langsung karena saudara kami yang ada di Bengkulu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga materi ini kami sampaikan melalui video. Baik hadirin yang kami hormati, materi yang akan saya sampaikan tentang membangun kemitraan yang berkomitmen dan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada yang bisa berkembang dan maju secara individual, tetapi kita bisa berkembang dan maju itu harus melalui kemitraan atau kolaborasi. Apa kemitraan? Kemitraan itu secara definisi ataupun pengertian kemitraan adalah hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Poinnya adalah tujuan bersama. Jadi orang melakukan kerjasama ataupun menjalin kemitraan harus memiliki tujuan yang sama. Seperti misalkan IAIN Curup bekerja sama dengan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kenapa kerjasama? Karena antara IAIN Curup dan UIN Bengkulu memiliki tujuan yang sama. Jadi poin pentingnya adalah ketika kita melakukan kemitraan harus memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya adalah apa saja prinsip-prinsip kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan yang pertama adalah harus memiliki tujuan yang sama. Visi misinya memiliki kesamaan. Kemudian yang kedua adalah saling memerlukan. Karena sebenarnya seperti di awal kami sampaikan, tidak ada lembaga yang berkembang atau tidak ada lembaga yang maju sendiri-sendiri, tetapi berkembang dan maju harus dengan bersama-sama, dengan berkolaborasi atau adanya mitra yang saling memerlukan. Kemudian yang ketiga prinsipnya adalah saling menguatkan. Jadi kita dengan mitra kita saling menguatkan. Misalkan ketika lembaga kita mendapat musibah atau lembaga kita lagi dalam posisi menurun, ya tentu mitra kita harus memberikan dukungan support sehingga bisa bangkit kembali. Jadi carilah mitra yang saling menguatkan. Kemudian yang keempat, secara ekonomi, ya setiap lembaga itu ketika melakukan kerjasama harus saling menguntungkan. Jangan hanya pihak yang pertama menguntungkan, sedangkan pihak kedua tidak diuntungkan. Biasanya kerjasama yang tidak saling menguntungkan akan terjadi ketidaksamaan dalam artian ya bisa kerjasamanya itu tidak lagi terjalin baik dan bahkan bisa tidak lagi bekerja sama. Jadi harus saling menguntungkan. Kemudian berikutnya prinsip kemitraan itu adalah saling memberikan informasi, apalagi peluang-peluang. Ini sangat penting. Misalkan di Yayan Curup mendapatkan informasi informasi tentang beasiswa. Ini juga harus disampaikan kepada mitranya, misalkan mitranya UIN Bengkulu. Ternyata ada informasi beasiswa atau informasi-informasi pentingnya seperti informasi pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu juga disampaikan kepada mitra-mitra.
Ini sangat penting supaya masing-masing kita, apalagi mitra kita itu merasa dilibatkan. Kemudian dalam kerjasama itu harus ada evaluasi. Misalkan kerjasama itu dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun kerjasama itu, bagaimana nih? Apakah ada perkembangan? Apakah ada sesuatu hal yang perlu dilanjutkan dan lain sebagainya itu harus dievaluasi. Kemudian jenis-jenis kemitraan itu ada 6 ya. Yang pertama ada jenis kemitraan inti plasma. Jadi jenis kemitraan inti plasma ini biasanya di bidang perkebunan ataupun pertanian. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita ambil contoh misalkan kebun sawit lah ya. Petani kebun sawit itu disebut dengan plasma. Yang disebut dengan intinya adalah pabrik yang mengelola eh, buah sawit itu misalkan menjadi minyak goreng dan lain sebagainya. Jadi petani kebun sawit itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membentukkan eh, produksi yang tentunya bisa dilakukan oleh produsen dan itu adalah pabrik-pabrik sawit tadi. Jadi ketergantungan baik antara petani dengan produsen tadi ataupun yang memproduksi hasil dari sawit tersebut. Kemudian ada juga jenis kemitraan subkontrak. Jenis kemitraan subkontrak ini misalkan kita ambil contoh perusahaan A dan perusahaan B melakukan kontrak. Itu disebut kontrak. Yang disebut dengan subkontrak, misalkan A dan B tadi sudah melakukan kontrak, tetapi ada sesuatu lagi yang lebih penting untuk mendukung tujuan kita tadi, visi kita tadi, sehingga dari kontrak tersebut dibuat lagi subkontrak dengan pihak yang ketiga, misalkan pihak C. Jadi seperti itu. Jadi ada misalkan sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa dilakukan oleh A dan B bisa melibatkan pihak ketiga ataupun subkontrak dari yang kedua tadi. Kemudian ada juga jenis kemitraan dagang umum. Jenis kemitraan dagang umum ini adalah ya misalkan ada salah satu pengusaha besar, penyedia modal yang besar, ya memberikan lapak ataupun area untuk melakukan bisnis ataupun usaha. Sehingga pedagang-pedagang kecil itu menyewalah dari lapak ataupun area bisnis yang luas tadi. Biasanya ini seperti apa ya pengusaha pasar modern ataupun tradisional membuka pasar tadi itu sehingga yang mengisinya adalah para pedagang-pedagang kecil. Jadi mereka menyewa tempat. Nah, itu kalau contoh dari jenis kemitraan dagang umum. Kemudian ada juga jenis kemitraan waralaba. Waralaba ini seperti Indomaret, Alfamart, itu termasuk jenis kemitraan waralaba. Kemudian keagenan. Kalau keagenan ini sebenarnya lebih spesifiknya, spesifiknya adalah lebih menjurus ataupun berkonsentrasi kepada hal-hal yang kadang tidak tersentuh oleh pasar misalkan. Agen-agen ini dia tidak harus masuk dalam sistem perusahaan misalnya kalau bicara tentang perusahaan, tapi ikut serta melakukan tujuan perusahaan. Biasanya agen ini yang banyak digunakan adalah agen asuransi atau agen-agen penyedia alat-alat masak, alat-alat rumah tangga, sehingga dia mendapat keuntungan ataupun komisi sesuai dengan perjanjian. Kemudian dan bahkan keagenan ini juga biasanya digunakan untuk bisnis transportasi. Misalkan karena rumahnya di tepi jalan dan perusahaan transportasi misalkan itu adalah ALS, dia merasa bahwa
sangat penting membuka cabang dengan menggunakan sistem agen, ya mereka bekerja sama seperti itu. Walaupun agen tersebut tidak masuk ke dalam sistem perusahaan tadi. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan jenis kemitraan bapak angkat, anak angkat. Maksudnya seperti ini, pengusaha-pengusaha besar, perusahaan-perusahaan besar ataupun yang usahanya sudah makro, itu bagusnya adalah yang mengangkat UMKM ya, ataupun usaha menengah ke bawah atau menengah mikro ini untuk berkembang. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintah, jenis kemitraan bapak angkat anak angkat oleh BUMN. Kalau kita kaitkan dengan eh, kampus, misalkan kampus IAIN Curug suatu saat bisa BLU, itu kan termasuk bapak angkat sebenarnya. Anak angkatnya apa? Anak angkatnya misalkan ya para mahasiswa yang lagi berusaha atau lagi membuka usaha-usaha mikro di kampus. Jadi harus diangkat. Tapi memang lebih kepada aspek emosional sebenarnya. Bagaimana kemajuan itu tidak hanya dimiliki satu orang, tapi baiknya dimiliki oleh banyak orang. Kemudian dasar hukum kemitraan sebenarnya cenderung kepada pembahasan usaha sebenarnya, usaha kecil ataupun usaha yang besar, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Salah satu cara atau upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah kemitraan. Kemudian bagaimana cara kita melakukan kemitraan, teman-teman semua, Bapak Ibu? Ya tentu yang pertama adalah identifikasi objek mitra. Jadi kita harus mengidentifikasi pihak-pihak mana yang akan kita ajak bekerja sama. Tentunya di awal tadi harus memiliki tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling menguatkan, saling memberikan informasi. Kemudian setelah kita identifikasi misalkan perusahaan A, B, C, D, atau kita mengidentifikasi kalau konteksnya adalah lembaga pendidikan, eh, kita menggali informasi, tetapi dasarnya harus sesuai dengan prinsip kemitraan tadi. Setelah menggali informasi, kemudian menganalisis informasi, kemudian penjajakan kerjasama, sampai nanti akhirnya rencana. Penyusunan rencana. Setelah penyusunan rencana, kita membuat kesepakatan, kemudian penandatanganan MOU, sampai dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan MOU yang disepakati. Setelah pelaksanaan kegiatan, misalkan jangka waktu MOU-nya 5 tahun, ya kita melakukan monitoring dan evaluasi. Kalau ada kekurangan kesalahan, ya kita lakukan perbaikan. Setelah hasil perbaikannya ada, ya rencana tidak lanjut. Jadi seperti inilah langkah-langkah melakukan kemitraan. Jadi melakukan kemitraan itu bukan langsung jadi gitu, tetapi harus ada prosesnya, harus ada identifikasi objek mitra, menggali informasi, menganalisis informasi, penjajakan, penyusunan rencana, pembuatan kesepakatan, barulah kita MOU. Kemudian teman-teman semua, pola kemitraan. Apa saja sih bentuk kemitraan itu? Yang pertama adalah selalu nomor satukan mitra. Ingat teman-teman, kalau kita sudah kerjasama dengan suatu lembaga atau dengan suatu perusahaan, bila kita punya program yang kita utamakan dalam menjalankan program kita itu, apalagi menguntungkan, ya mitra kita. Makanya memang di setiap lembaga itu biasanya ada unit tentang kerjasama. Kalau di IAIN Curug, itu yang menangani kerjasama adalah Wakil Rektor 3. Wakil Rektor 3 itu bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Biasanya dibantu oleh bidang humas dan lain sebagainya. Sampai kepada pihak dekan dan ketua prodi atau sekretaris prodi. Jadi ingat, ketika ada program, apalagi program yang menguntungkan, ya walaupun tidak menguntungkan juga, kita butuh support, dukungan, selalu nomor satukan mitra untuk melaksanakan program tersebut.
Kemudian bersikap rendah hati teman-teman semua. Misalkan lembaga kita sudah maju, lembaga kita sudah eksis, sudah dapat keuntungan yang besar, tetap bersikap rendah hati kepada mitra-mitra kita. Jangan merasa sombong, karena memang kejayaan kita, kemajuan kita itu tidak terlepas dari dukungan dari mitra-mitra kita. Kemudian bersikap sabar kalau memang program kita, usaha kita belum maksimal. Yakinlah mitra kita akan membantu. Kemudian tunjukkan nilai unik yang kita miliki. Nilai unik ini merupakan kekuatan kita dalam mengembangkan usaha kita. Ya misalkan yang curug, ya kan, yang curug. Yang curug menunjukkan nilai uniknya gimana? Ya tentu salah satunya ketika kuliah di yang curug, lokasinya eh, lokasinya udaranya segar, pemandangannya indah. Jadi hal-hal unik yang bisa dijual ke pasar sehingga bisa menarik perhatian banyak orang untuk datang. Biasanya nilai unik ini juga bisa lahir dari kearifan budaya lokal yang ada di suatu daerah. Itu harus diangkat supaya nanti bisa menjadi nilai jual secara marketing. Kemudian bersikap aktif. Jadi ketika MOU, jangan hanya MOU saja, tetapi actionnya juga dilakukan. Kemudian berikan kejutan. Berikan kejutan ini adalah sebagai bentuk dedikasi kita gitu nah. Surprise gitu nah. Ini sangat penting. Jadi eh, apa ya? Kesuksesan yang kita raih dalam program bersama mitra itu bila perlu ya adalah acara-acara sederhana pun nggak apa-apa untuk merayakan kesuksesan tersebut sebagai bentuk syukur itu penting. Kemudian praktek kemitraan apa yang kami lakukan? Jadi Bapak selain dosen di IAIN Curug, kami juga mengelola yayasan. Nama yayasannya adalah Yayasan Literasi Kita Indonesia yang berdiri pada tahun 2018. Jadi sekarang sudah tahun 2023. Jadi sekitar eh, berapa tahun? Ada 5 tahun, 6 tahun. Jadi sekitar segitulah usia dari yayasan yang kami dirikan. Yayasan Literasi Kita Indonesia ini bisa berkembang sekarang, salah satunya adalah dukungan dari mitra-mitra kami. Apa saja unit yang ada di Yayasan Literasi Kita Indonesia itu ada di bidang publikasi, ada di bidang pendidikan, dan ada di bidang pendidikan non formal. Ada yang formal, ada yang non formal. Selanjutnya adalah mitra yang pernah mendukung ataupun membantu kami dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah Bakri Center Foundation ataupun BCF. Jadi Bakri Center Foundation ini memiliki program Lead Indonesia. Jadi Lead Indonesia adalah program pengembangan kepemimpinan dan penguatan kapasitas untuk ya anak-anak muda supaya menjadi profesional muda. Program ini diinisiasi oleh Bakri Center Foundation atau BCF. Jadi Lead Indonesia bertujuan untuk membantu profesional muda dalam memecahkan masalah sosial di Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa ikut pelatihan Lead Indonesia ini. Sungguh luar biasa. Di sini kita diajarkan tentang banyak hal dalam hal mengelola lembaga atau organisasi, dan bahkan mereka mengajari kita bagaimana caranya membentuk kerjasama yang baik, membentuk kemitraan yang baik. Ini dia di The Champion to Lead Indonesia. Jadi kami mengikutinya pada tahun 2023. Kemudian ada juga forum TBM, forum Taman Baca Masyarakat. Karena kami basicnya adalah literasi, ya kami bergabung di forum TBM ini. Forum TBM ini ya sebagai wadah yang berhimpun dan berorganisasi bagi masyarakat, ya bagi para pendiri dan pengelola taman baca masyarakat, pegiat literasi, komunitas dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan ikhtiar mengembangkan gerakan literasi di tanah air. Forum TBM membuka peluang bermitra bagi semua pihak untuk kepentingan literasi di Indonesia. Banyak hal yang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tetap mengedepankan kepentingan taman baca masyarakat.
Ya tentunya apa ya, kalau kita punya organisasi, kita punya yayasan, ya mitra kita harus sesuai dengan tujuan lembaga kita tadi. Seperti kami, nama yayasan kami Literasi Kita Indonesia. Jadi yang menjadi tujuan kami atau sentral kegiatan kami adalah literasi. Jadi mitra-mitra kami juga yang berhubungan dengan literasi seperti Bakri Center Foundation, kemudian ada juga Forum TBM dan mitra-mitra yang lain seperti IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, itu juga mitra kita. Kemudian Perpustakaan Nasional itu juga mitra kita. Pokoknya yang sesuai dengan tujuan kita, visi lembaga kita, itu harus menjadi mitra kita. Maksudnya kita menjalin kerjasama supaya sama-sama berkembang dan sama-sama maju. Nah, ini dia literasi untuk semua. Nah, ini kartu anggota kita menjadi bagian dari forum TBM. Ini unit-unit kita dan lembaga mitra ataupun kerjasama. Kita punya penerbit buku literasiologi, mitra kita ada IKAPI dan Perpustakaan Nasional. Kemudian kita membuka TK atau RA, ya tentu mitranya Kementerian Agama, kemudian ada organisasi IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal, ya kemudian kita ada unit Taman Baca Masyarakat, tadi mitranya ada Forum TBM, ada BCF, Bakri Center Foundation, kemudian kita ada SD Literasi Qurani, tentu mitranya juga banyak, mitranya ada Agupena, Asosiasi Guru Penulis Indonesia. Kita juga mendirikan salah satu organisasi masyarakat di bidang pendidikan di Sumatera, namanya Literasi Institute of Nusantara, yang disingkat dengan LIS. Dan banyak lagi teman-teman semua. Intinya adalah bagaimana caranya lembaga kita maju dan berkembang, ya harus dengan dukungan mitra. Kita harus kerjasama, harus kolaborasi. Dan banyak teman-teman semua, apalagi sekarang akses informasi begitu luar biasa. Misalkan di Instagram, ya di situ kan banyak profil organisasi-organisasi kemitraan atau NGO-NGO yang bisa kita ajak kerjasama. Ya, ini pesan kami, teman-teman semua, tidak ada lembaga yang berkembang dan maju tanpa kemitraan yang berkomitmen dan berkelanjutan. Kata kuncinya adalah berkomitmen dan berkelanjutan. Jadi kalau bisa kerjasama itu jangan sehari dua hari, tetapi terus berkelanjutan. Sama-sama berkomitmen. Lembaga saya maju, lembaga Anda maju. Lembaga saya dan Anda sama-sama maju. Ini juga beberapa mitra kita, ya Perpustakaan Nasional, mitra di berbagai perguruan tinggi, mitra dengan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI, ada Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI, Rumah Produktif Indonesia, ada kita bermitra dengan Gria Peradaban, bermitra dengan alumni Short Course Community Outreach India, kemudian bermitra dengan alumni Short Course Penguatan Reviewer UNISA, Brunei Darussalam, University Sultan Syarif Ali. Kemudian ada komunitas pengawal ideologi bangsa, kemudian mitra dengan SCCOB, ya Short Course Community Outreach di UIN Sunan Ampel Surabaya, Diktis Kementerian RI, kemudian ya Agutena, Asosiasi Guru Penulis Indonesia. Kami pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa diskusi, atau kalau ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan panitia kepada kami. Mohon maaf ketidakhadiran kami secara langsung karena tadi kami menyampaikan ada musibah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.